Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Kembali lagi pada mata kuliah Matematika SMA. Hari ini kita akan membahas mengenai irisan kerucut. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 7 memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang beranggotakan Adelia Rafika Putri, Fitriani, Rahma Dwi Azari, dan Regita Pramesti. Sebelum membahas lebih jauh mengenai irisan kerucut, akan lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari irisan kerucut, yaitu 3.3, menganalisis irisan kerucut yang terdiri dari lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. 4.3, menyelesaikan masalah terkait dengan lingkaran irisan kerucut, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Materi yang akan kita bahas pertama kali adalah lingkaran. 1.1. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah koordinat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu disebut dengan pusat lingkaran dan jarak yang sama disebut dengan jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah jarak lingkaran terhadap titik pusat lingkaran yang besarnya selalu sama terhadap titik dimanapun pada lingkaran. Perhatikan gambar yang telah disajikan. Pada gambar tersebut dilukiskan sebuah lingkaran yang merupakan tempat kedudukan titik-titik, yaitu titik Q yang berjarak sama terhadap titik pusat, yaitu titik O. Jarak yang sama terhadap titik O tersebut disebut jari-jari atau R. 1.2. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, 0,0 dan jari-jari R. Perhatikan gambar yang telah disajikan. Lingkaran L berpusat di O, 0,0 dan berjari-jari R. Misalkan titik P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. Berdasarkan gambar, jari-jari OP sama dengan R. Segitiga POQ siko-siko di Q. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh OQ kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat, sehingga menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik P, X, Y yang diambil adalah sembarang, sehingga persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di O, 0,0 dan memiliki jari-jari R. Contoh soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O, 0,0 dan memiliki jari-jari R sama dengan 4. Jawab, persamaan lingkaran yang berpusat di O, 0,0 dan memiliki jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika R-nya adalah 4, maka persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat, sehingga menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. 1.3. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B, dan jari-jari R. Perhatikan gambar yang telah disajikan. Lingkaran L berpusat di M, A, B, dan berjari-jari R. Misalkan, P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. Berdasarkan gambar, jari-jari MP sama dengan R, MQ sama dengan X min A, PQ sama dengan Y min B. Segitiga PMQ siko-siko di Q. Maka berdasarkan teorema Pythagoras berlaku MQ kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan MP kuadrat, sehingga menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena titik P, X, Y diambil sembarang, maka persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan memiliki jari-jari R. Bentuk persamaan ini disebut bentuk baku persamaan lingkaran. Contoh soal, tentukan persamaan lingkaran berpusat di 4,5 dan memiliki jari-jari 6. Jawab, pada soal diketahui titik pusat lingkaran adalah 4,5 dan jari-jarinya adalah 6. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga menjadi X min 4 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 62. Maka persamaannya adalah X min 4 kuadrat plus Y plus 5 kuadrat sama dengan 36. 1.4. Persamaan umum lingkaran. Dari bentuk baku persamaan lingkaran, kita dapat menentukan bentuk umum persamaan lingkaran sebagai berikut. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus min 2AX plus min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Misalkan A sama dengan min 2A, maka A sama dengan min setengah A. Misalkan B sama dengan min 2B, maka B sama dengan min setengah B. C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat menjadi
R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. R kuadrat sama dengan min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. R sama dengan akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Diperoleh persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan pusat min setengah A, min setengah B dan jari-jari R sama dengan akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Contoh soal, tuliskan persamaan umum lingkaran yang berpusat di M, min 4,3 dan berjari-jari 7. Jawab, pada soal diketahui titik pusatnya adalah min 4,3 dan jari-jarinya adalah 7. Maka persamaannya menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan A kuadrat. Maka X min 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 72. X plus 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 49. X kuadrat plus 8X plus 16 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 49. Maka diperoleh persamaan umum lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 6Y min 24 sama dengan 0. 1.5. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika garis Y sama dengan MX plus M, sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran L sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang telah disajikan. Kedudukan pertama pada gambar yaitu garis memotong lingkaran pada 2 titik. Kedudukan kedua yaitu garis menyinggung lingkaran atau memotong pada 1 titik. Dan kedudukan ketiga adalah garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Langkah-langkah menentukan kedudukan garis Y sama dengan MX plus M terhadap lingkaran L sebagai berikut. Yang pertama, substitusi Y dari persamaan garis Y sama dengan MX plus N ke persamaan lingkaran. Yang kedua, susun persamaan kuadrat sekutu dalam variabel X atau bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama 0. Selanjutnya, hitung nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan terakhir, periksa tanda diskriminan D dengan kriteria jika D lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran pada 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran atau ada 1 titik potong. Dan jika D kurang dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Contoh soal, tentukan kedudukan garis 3x plus y plus 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y min 20 sama dengan 0. Jawab, garis 3x plus y plus 10 sama dengan 0 kita ubah menjadi y sama dengan min 3x min 10. Kemudian substitusikan garis y sama dengan min 3x min 10 ke persamaan lingkaran sehingga diperoleh x kuadrat plus min 3x min 10 kuadrat min 8x ditambah 4 dikali min 3x min 10 min 20 sama dengan 0. X kuadrat plus 9x kuadrat plus 60x plus 100 min 8x min 12x min 40 min 20 sama dengan 0. 10x kuadrat plus 40x plus 40 sama dengan 0. X kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 4. Dari persamaan kuadrat sekutu tersebut, diperoleh nilai diskriminan dengan cara memasukkan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, sehingga D sama dengan 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Karena nilai diskriminan sama dengan 0, maka garis 3x plus y plus 10 sama dengan 0 memotong lingkaran di 1 titik atau dikatakan garis menyinggung lingkaran. Titik singgung dapat diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadrat sekutu, yaitu x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0 menjadi x plus 2 kuadrat sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai x sama dengan min 2. Selanjutnya, nilai x sama dengan min 2 disubstitusikan ke persamaan garis, sehingga diperoleh y sama dengan min 3x min 10, y sama dengan min 3 dikali min 2 min 10 sama dengan min 4, sehingga diperoleh titik singgung garis dan lingkaran pada titik min 2, min 4. 1.6. Persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Misalkan titik P, x1, y1 terletak pada lingkaran dengan pusat O 0,0 dan berjari-jari R. Kemudian dibuat suatu garis singgung yang melalui titik P seperti pada gambar yang telah disajikan. Persamaan umum garis singgung tersebut adalah y-1 sama dengan m dikali x min x1. Gradien garis yang menghubungkan titik O 0,0 dan titik P x1, y1 adalah MOP sama dengan delta y per delta x sama dengan
Y1 min 0 per X1 min 0 sama dengan Y1 per X1. Garis singgung lingkaran dan garis OP saling tegak lurus sehingga M dikali MOP sama dengan min 1. M sama dengan min 1 per MOP sama dengan min 1 per Y1 per X1 sama dengan min X1 per Y1. M sama dengan min X1 per Y1 disubstitusikan ke persamaan umum garis singgung Y min Y1 sama dengan M dikali X per X1 sehingga diperoleh Y min Y1 sama dengan min X1 per Y1 dikali X min X1. Y1 dikali Y min Y1 sama dengan min X1 dikali X min X1. Y1Y min Y1 kuadrat sama dengan min X1X plus X1 kuadrat. X1X plus Y1Y sama dengan min 1 kuadrat plus Y1 kuadrat. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P 8,6 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Jawab, kita periksa terlebih dahulu apakah titik P 8,6 terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. P 8,6 kita substitusikan menjadi 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 100. Karena 64 plus 36 adalah 100, maka jawabannya adalah benar. Berarti titik P 8,6 terletak pada lingkaran dan merupakan titik singgung. Persamaan garis singgung melalui titik P 8,6 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 dapat ditentukan dengan rumus X1X plus Y1Y sama dengan 100 dengan X1 sama dengan 8 dan Y1 sama dengan min 6. Sehingga menjadi 8X ditambah min 6Y sama dengan 100, 8X min 6Y sama dengan 100, 4X min 3Y sama dengan 50, atau 4X min 3Y min 50 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis singgung yang melalui titik P 8,6 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 adalah 4X min 3Y min 50 sama dengan 0. 1.7. Persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Sebuah garis yang mempunyai gradien M dan melalui titik 0,C dinyatakan dengan Y sama dengan MX plus C jika garis tersebut menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat seperti gambar yang telah ditampilkan, maka persamaan garis singgung lingkaran tersebut dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut. X kuadrat plus MX plus C kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus M kuadrat S kuadrat plus 2MCX plus C kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus M kuadrat S kuadrat plus 2MCX plus C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. 1 plus M kuadrat dikali S kuadrat plus 2MCX plus C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Garis singgung lingkaran memotong lingkaran pada satu titik jika nilai diskriminan persamaan kuadrat di atas sama dengan 0 dengan memasukkan rumus B sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Pada persamaan diketahui nilai B adalah 2MC, nilai A adalah 1 plus M kuadrat, dan nilai C adalah C kuadrat min S kuadrat, sehingga D sama dengan 0 menjadi 2MC kuadrat min 4 dikali 1 plus M kuadrat dikali C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. 4 M kuadrat C kuadrat min 4 dikali C kuadrat plus M kuadrat C kuadrat min R kuadrat min M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. 4 M kuadrat C kuadrat min 4 C kuadrat min 4 M kuadrat C kuadrat plus 4 R kuadrat plus 4 M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Min 4 C kuadrat plus 4 R kuadrat plus 4 M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. 4 C kuadrat sama dengan 4 R kuadrat plus 4 M kuadrat R kuadrat. C kuadrat sama dengan R kuadrat plus M kuadrat R kuadrat. C kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat, sehingga diperoleh nilai C sama dengan plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang mempunyai gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Dengan cara yang sama, persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran dengan persamaan baku X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat dirumuskan oleh Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Adapun untuk persamaan lingkaran dalam bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0,
maka terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk baku X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Atau bisa langsung menentukan pusat lingkaran dengan rumus negatif 1/2A, negatif 1/2B, dan jari-jari R sama dengan akar 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurang C. Kemudian, menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus di atas. Adapun hubungan antara gradien dua garis, jika garis G1 sejajar dengan garis G2, maka berlaku M1 sama dengan M2. Kemudian, jika garis G1 tegak lurus garis G2, maka berlaku M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau M1 sama dengan negatif 1/M1. Ilustrasi gambar bisa dilihat pada tayangan di samping. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang mana bergradien 2. Jawaban, diketahui bahwa jari-jari R sama dengan 6 dan gradien M sama dengan 2. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kemudian kita substitusi nilai gradien dan juga nilai jari-jarinya. Y sama dengan 2X. 2X ini diperoleh karena gradiennya 2, kemudian dikali dengan X. Kemudian plus minus 6 akar 2 kuadrat ditambah 1. 6 diperoleh dari nilai jari-jari, kemudian 2 diperoleh dari nilai gradien. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan sehingga menjadi Y sama dengan 2X plus minus 6 akar 5. Sehingga diperoleh persamaan garis lingkaran dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X plus 6 akar 5 atau Y sama dengan 2X min 6 akar 5. Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan 1.8 tentang persamaan garis singgung yang melalui suatu titik di luar lingkaran. Dari sebuah titik X1, Y1 di luar lingkaran selalu dapat dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran. Persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 di luar lingkaran dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Yang kedua, menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien yang diketahui. Yang ketiga, mencari titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis kutub atau polar dari titik P dan memotongkannya dengan lingkaran. Kemudian pembahasan tentang elips. (2.1) Definisi elips. Sebuah kerucut yang diiris dari beberapa sudut dapat menghasilkan bentuk lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Kerucut yang diiris dengan kemiringan sudut tertentu akan membentuk bangunan elips. Dari sini kita dapatkan definisi elips itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya ke dua titik tertentu tetap. Kedua titik tertentu tersebut dinamakan fokus atau titik api. Kemudian, unsur-unsur elips. Perhatikan irisan kerucut elips beserta keterangannya pada gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, kita dapatkan unsur-unsur dari kurva elips, yaitu yang pertama, titik P, X, Y adalah titik sembarang pada elips, sehingga berlaku mutlak F1P ditambah mutlak F2P sama dengan 2A. Kemudian, titik pusat elips, yaitu 0,0. Kemudian, titik fokus elips, F1 yaitu negatif C,0 dan F2 yaitu C,0. Kemudian sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor yaitu garis AB adalah sumbu yang melalui titik fokus F1 dan juga F2. Adapun panjang sumbu mayor sama dengan 2A. Kemudian sumbu minor yaitu garis CD adalah sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus sumbu mayor. Adapun panjang sumbu minor sama dengan 2B.
Selanjutnya, sumbu utama atau transfer axis adalah sumbu simetri kurva elips yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang ditunjukkan oleh sumbu X. Lalu, sumbu sekawan atau conjugate axis adalah sumbu simetri kurva elips yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu utama yang ditunjukkan oleh sumbu Y. Kemudian, titik puncak elips yaitu titik A dengan titik negatif A,0 dan titik B A,0 merupakan titik potong elips dengan sumbu mayor. Selanjutnya titik C yaitu 0, negatif B dan titik D yaitu 0, B adalah titik potong elips dengan sumbu minor. Selanjutnya latus rectum yaitu garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Garis latus rectumnya adalah garis KL dan MN, di mana masing-masing memotong elips di titik K, L, M, dan N. Panjang latus rectum sama dengan mutlak KL sama dengan mutlak MN sama dengan 2B kuadrat per A, dengan koordinat titik K yaitu negatif C, B kuadrat per A, kemudian titik L yaitu negatif C, negatif B kuadrat per A, kemudian titik M yaitu C, B kuadrat per A, dan N yaitu C, negatif B kuadrat per A. Selanjutnya hubungan A, B, dan C adalah berlaku Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat pada segitiga DMF2. Lalu ada eksentrisitas atau diberi lambang E yang merupakan perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu mayornya, sehingga dapat ditulis E sama dengan C per A. Selanjutnya, direktris, yaitu sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips yang ditunjukkan oleh garis G dan garis H. Adapun persamaan direktris masing-masing garis yaitu garis H adalah X sama dengan negatif A kuadrat per C dan garis G adalah X sama dengan A kuadrat per C. Materi selanjutnya yaitu elips horizontal dengan pusat O yaitu 0,0. Adapun bentuk umumnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih dari B. Adapun kita dapatkan unsur-unsurnya berdasarkan gambar di samping yaitu koordinat titik puncaknya di A1 yaitu A,0, di A2 yaitu negatif A,0, di B1 yaitu 0, B, dan pada B2 yaitu 0, negatif B. Kemudian panjang sumbu mayor sama dengan 2A dan panjang sumbu minor sama dengan 2B. Selanjutnya titik fokus di F1 yaitu C,0 dan di F2 yaitu negatif C,0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Selanjutnya ada nilai eksentrisitasnya, yaitu berlaku E sama dengan C per A. Kemudian persamaan garis direktrisnya dirumuskan dengan X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan negatif A kuadrat per C. Panjang latus rectumnya yaitu LR sama dengan 2B kuadrat per A. Kemudian materi selanjutnya elips vertikal dengan pusat O yaitu 0,0. Bentuk umumnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A kurang dari B. Beberapa unsur-unsur dari elips di samping yaitu koordinat titik puncaknya di A1 yaitu A,0, di A2 yaitu negatif A,0, di B1 yaitu 0, B, dan pada B2 yaitu 0, negatif B. Kemudian panjang sumbu mayornya sama dengan 2B dan panjang sumbu minornya sama dengan 2A. Titik fokus di F1 yaitu 0, C dan pada F2 yaitu 0, negatif C, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Diperoleh nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per B. Kemudian kita beralih kepada contoh soal
yaitu tentukan titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus, persamaan garis direktriks, eksentrisitas elips, dan panjang latus rektum dari elips 16x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400. Jawaban, mula-mula kita tulis dahulu persamaan elipsnya, yaitu 16x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400. Kemudian kita ubah persamaan ini menjadi persamaan umum elips, yaitu yang rumusnya x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh persamaan umumnya, yaitu x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1, yaitu kita peroleh dengan membagi 400 dengan koefisien x, yaitu 400 dibagi dengan 16, hasilnya itu 25. Kemudian kita bagi 400, kemudian selanjutnya kita bagi 400 dengan koefisien y, yaitu 400 dibagi dengan 25, hasilnya 16. Sehingga kita peroleh persamaan umum elipsnya, yaitu x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Setelah kita ubah menjadi persamaan umum, kita peroleh A-nya itu sama dengan 5 dan juga B sama dengan 4. Ini diperoleh dari rumusnya di atas tadi, bahwa A kuadratnya itu 25. Maka A-nya yaitu akar dari 25, yaitu 5. Begitu juga dengan B-nya. B kuadrat sama dengan 16, sehingga B-nya sama dengan 4. Karena A lebih dari B, maka elips berbentuk horizontal dengan pusat O, yaitu 0,0. Kemudian kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat, itu tanda minus, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Kemudian C kuadrat sama dengan 25 dikurang 16 sama dengan 9. Maka C-nya sama dengan akar 9, yaitu 3. Adapun unsur-unsur dari elips tersebut, yaitu yang pertama kita peroleh koordinat titik puncaknya, yaitu koordinat titik puncaknya di A1 4,0, A2 yaitu negatif 4,0, di B1 yaitu 0,5, dan B2 yaitu 0,-5. Kemudian yang kedua, panjang sumbu mayor sama dengan 10 dan panjang sumbu minor sama dengan 8. Kemudian titik fokus di F1 yaitu 3,0 dan F2 yaitu negatif 3,0. Kemudian yang keempat, persamaan garis direktris yang dirumuskan X sama dengan 25/3 dan X sama dengan negatif 25/3. Yang kelima, nilai eksentrisitas elips dinyatakan dengan E sama dengan 3/5. Kemudian yang keenam, panjang latus rektumnya adalah 32/5. Sebelumnya, mohon maaf saya jelaskan di akhir, cara memperoleh unsur-unsur tersebut sudah dijelaskan pada rumus yang sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya, elips horizontal dengan pusat O di titik P, Q, yaitu bentuk umum. Dari tampilan gambar ini diperoleh bentuk umumnya, yaitu X min P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y min Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih dari B. Dengan unsur-unsurnya kita peroleh, yaitu koordinat titik puncaknya di A1 yaitu A plus P, Q, dan A2 yaitu negatif A plus P, Q, dan pada B1 yaitu P, B plus Q. Kemudian pada B2 yaitu P, min B plus Q. Kemudian panjang sumbu mayornya yaitu sama dengan 2A dan panjang sumbu minor sama dengan 2B. Selanjutnya titik fokus di F1 yaitu C plus P, Q, dan pada F2 yaitu negatif C plus P, Q, di mana berlaku sifat Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Selanjutnya dengan nilai eksentrisitasnya kita peroleh E sama dengan C per A. Kemudian persamaan garis direktrisnya dirumuskan, yaitu X sama dengan A kuadrat per C plus P dan X sama dengan negatif A kuadrat per C plus P. Selanjutnya panjang latus rektum yang dilambangkan dengan LR sama dengan 2B kuadrat per A.
Kemudian elips vertikal dengan pusat O, P, Q. Dari gambar tersebut, kita dapatkan dengan pembuktian yaitu bentuk umumnya X min P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y min Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, di mana A kurang dari B. Dengan unsur-unsurnya yaitu yang pertama, koordinat titik puncaknya di A1 yaitu A ditambah P, Q, di A2 yaitu negatif A plus P, Q, di B1 yaitu P, B plus Q, dan pada B2 yaitu P, negatif B plus Q. Selanjutnya, panjang sumbu mayornya sama dengan 2B dan panjang sumbu minornya sama dengan 2A. Titik fokus di F1 diperoleh P, C plus Q, dan di F2 yaitu P, negatif C plus Q. Di mana berlaku sifat Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Dengan nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per B. Persamaan garis direktrisnya dirumuskan di mana Y sama dengan B kuadrat per C plus Q dan Y sama dengan min B kuadrat per C plus Q. Panjang latus rektumnya yaitu LR sama dengan 2A. Selanjutnya yaitu bentuk umum persamaan elips. Elips memiliki bentuk seperti lingkaran yang dipipihkan. Elips dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama elips horizontal, yaitu lingkaran dipipihkan dari atas dan bawah, dan yang kedua yaitu elips vertikal, yaitu lingkaran yang dipipihkan dari samping kanan dan kiri. Salah satu faktor penentu bentuk persamaan irisan kerucut elips adalah letak pusatnya. Bentuk persamaan umum elips akan diberikan dalam dua topik pembahasan, yaitu sebagai berikut. Persamaan umum elips yang berpusat di O 0,0. Perhatikan perumpamaan berikut ini. Misalkan, titik fokusnya adalah V1 0, min C dengan jarak F1 F2 sama dengan 2C. Titik puncak yaitu A 0, min A, B 0, A, C min B, 0 dan D B, 0. Titik pusat elips adalah M 0,0. Kemudian ambil sembarang himpunan titik P, X, Y pada kurva elips, maka akan diperoleh jarak titik P ke F1 dan titik P ke F2 adalah tetap, yaitu sebesar 2A dengan A lebih dari 0. Artinya dapat kita tuliskan F1P ditambah F2P sama dengan 2A. Perhatikan segitiga DMF2 adalah segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, sehingga diperoleh F1P ditambah F2P sama dengan 2A. Akar dari X min 0 kuadrat ditambah Y min C kuadrat ditambah akar dari X min 0 kuadrat ditambah Y min C kuadrat sama dengan 2A. Akar X kuadrat ditambah Y min C kuadrat ditambah akar dari X kuadrat ditambah Y min C kuadrat sama dengan 2A. 2A dikurang akar dari X kuadrat ditambah Y min C kuadrat sama dengan akar X kuadrat ditambah Y ditambah C kuadrat. 2A min akar X kuadrat ditambah Y min C kuadrat dikuadratkan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y min C kuadrat dikuadratkan menjadi 4A kuadrat min 4A akar X kuadrat ditambah Y min C kuadrat ditambah X kuadrat ditambah C ditambah Y min C kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y min C kuadrat. 4A kuadrat min 4A akar X kuadrat ditambah Y min C kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2CY ditambah C kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2CY ditambah C kuadrat. Kemudian kita operasikan
kebilangan yang variabelnya sejenis menjadi 4a kuadrat min 4a akar x kuadrat ditambah y min c kuadrat ditambah min 2cy sama dengan 2cy. Maka menjadi 4a kuadrat dikurang 4cy sama dengan 4a akar x kuadrat ditambah y min c kuadrat. Menjadi kita sama-sama kedua ruas kita bagikan dengan 4 menjadi a kuadrat min cy sama dengan a akar x kuadrat ditambah y min c kuadrat. A akar x kuadrat ditambah y min c kuadrat sama dengan a kuadrat min cy. A akar x kuadrat ditambah y min c kuadrat pangkat 2 sama dengan a kuadrat min cy pangkat 2. A kuadrat dikali dengan x kuadrat ditambah y min c kuadrat sama dengan a pangkat 4 dikurang 2c a kuadrat y ditambah c kuadrat y kuadrat. A kuadrat dikali dengan x kuadrat ditambah y kuadrat min 2cy ditambah c kuadrat sama dengan a pangkat 4 min 2c a kuadrat y ditambah c kuadrat y kuadrat. A kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat y kuadrat dikurang 2c a kuadrat y ditambah a kuadrat c kuadrat sama dengan a pangkat 4 min 2c a kuadrat y ditambah c kuadrat y kuadrat. A kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat y kuadrat ditambah a kuadrat c kuadrat sama dengan a pangkat 4 ditambah c kuadrat y kuadrat. A kuadrat x kuadrat ditambah dengan a kuadrat y kuadrat min c kuadrat y kuadrat sama dengan a pangkat 4 dikurang a kuadrat c kuadrat. A kuadrat x kuadrat ditambah dengan a kuadrat dikurang c kuadrat dikali dengan y kuadrat sama dengan a kuadrat dikali dengan a kuadrat min c kuadrat. Maka menjadi a kuadrat x kuadrat ditambah b kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Kemudian ruas kanan dan kiri kita bagi dengan a kuadrat b kuadrat. Maka menjadi x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh persamaan elips dengan titik pusat O 0,0 yaitu rumusnya x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Contoh soal, tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, salah satu puncaknya 0,-13 dan salah satu titik fokus 0,12. Penyelesaiannya, puncak 0,-13 berarti sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y. Dengan A sama dengan 13, panjang sumbu mayor sama dengan 26. Dan karena fokus di 0,12 berarti C sama dengan 12. Rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Maka 132 dikurang 122 sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan 25. Jadi B sama dengan 5. Bentuk baku dari persamaan elips yang dicari adalah Y kuadrat per 169 ditambah X kuadrat per 25 sama dengan 1. Selanjutnya persamaan umum elips yang berpusat di O, P, Q. Untuk menentukan persamaan elips dengan titik puncak O, A, B, kita bisa menggunakan konsep translasi, yaitu dengan menggeser persamaan elips yang titik puncaknya O 0,0 ke titik puncak O, A, B. Sesuai dengan konsep translasi, menggeser sejauh P satuan searah sumbu X dan sejauh Q searah sumbu Y. Rumus matriks translasi T sama dengan P, Q. X aksen Y aksen sama dengan T ditambah X, Y. X aksen Y aksen sama dengan P, Q ditambah X, Y. X aksen Y aksen sama dengan P ditambah Q, Q ditambah Y. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan X, P, X sama dengan X aksen min P.
dan Y aksen sama dengan Y min Q, maka Y sama dengan Y aksen min Q. Persamaan awal elips pada pusat O 0,0 yaitu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian setelah ditranslasi menghasilkan persamaan elips baru di pusat O A, B yaitu X kuadrat per B kuadrat sama dengan Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka menjadi X aksen min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y aksen min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Sehingga persamaan awal elips pada pusat O A, B yaitu X aksen min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y aksen min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Contoh, tentukan persamaan elips yang berfokus di min 1,0 dan 7,0 serta melalui titik 0,12/5. Penyelesaian, karena titik fokusnya berada pada sumbu X, elips ini adalah elips horizontal. Misalkan D1 menyatakan jarak F1 min 1,0 ke titik 0,12/5, maka dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik diperoleh D1 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 12/5 kuadrat sama dengan 13/5. Misalkan D2 menyatakan jarak F2 7,0 ke titik 0,12/5, maka dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik diperoleh D2 sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 12/5 kuadrat sama dengan 37/5. Diketahui D1 ditambah D2 sama dengan 2A sesuai dengan definisi elips sehingga diperoleh 13/5 ditambah 37/5 sama dengan 2A. 10A sama dengan 2A, maka A sama dengan 5. Koordinat titik pusat elips dapat ditentukan dengan memandang koordinat titik fokusnya, yaitu terletak di tengah dua titik fokus itu. XP, YP sama dengan min 1 ditambah 7/2,0 sama dengan 3,0. Jadi koordinat titik pusat yaitu C sama dengan 3. Untuk itu B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan akar 25 min 9 sama dengan 4. Jadi persamaan elips yang dimaksud adalah X min XP kuadrat per A kuadrat ditambah Y min YP kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka X min 3 kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu 2.4 mengenai persamaan garis singgung pada elips. Persamaan garis singgung elips adalah persamaan garis lurus yang memiliki satu titik potong dengan elips. Sebuah garis singgung pada suatu elips dapat saling sejajar atau tegak lurus dengan garis lain. Contoh, kedudukan garis lurus menyinggung elips dengan garis lain yang saling sejajar dan tegak lurus diberikan seperti berikut. Jadi perhatikan tabel yang telah ditampilkan. Untuk tabel yang pertama yaitu garis singgung melalui satu titik. Jadi itu ada satu garis singgung. Dan untuk tabel yang kedua yaitu garis singgung yang saling sejajar. Jadi ada dua garis singgung yang saling sejajar. Dan untuk yang ketiga yaitu garis singgung yang saling tegak lurus. Jadi mereka bertemu pada satu titik dan mereka saling tegak lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus yang menyinggung elips meliputi dua macam, yaitu ketika diketahui memiliki gradien M atau melalui sebuah titik. Selanjutnya yaitu 2.4.1 mengenai persamaan umum, yaitu persamaan garis singgung elips dengan gradien M. Cara mencari garis singgung elips yang memiliki nilai gradien M memiliki beberapa bentuk persamaan umum, bergantung dari persamaan elips. Hal ini dikarenakan elips memiliki beberapa bentuk persamaan umum yang bergantung dari letak titik pusat dan panjang sumbu mayor atau minornya. Ini adalah kumpulan rumus dari persamaan umum, persamaan garis singgung dengan gradien M. Jadi itu ada 4
rumus persamaan elips yang pertama yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung dengan gradien m-nya yaitu y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat. Untuk rumus persamaan elips yang kedua yaitu x kuadrat per b kuadrat plus y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung dengan gradien m-nya yaitu y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat m kuadrat plus a kuadrat. Untuk rumus yang pertama dan kedua itu hampir mirip ya. Langsung aja kita ke rumus yang ketiga, yaitu rumus persamaan elipsnya berbunyi x min p kuadrat per a kuadrat plus y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung dengan gradien m-nya yaitu y min q sama dengan m dikalikan dengan x min p plus minus akar a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat. Untuk rumus yang terakhir yaitu rumus persamaan elipsnya x min p kuadrat per b kuadrat ditambah y min q kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung dengan gradien m-nya yaitu y min q sama dengan m dikali dengan x min p plus minus akar b kuadrat m kuadrat plus a kuadrat. Untuk rumus yang ketiga dan keempat itu hampir mirip. Selanjutnya yaitu untuk persamaan umum yang kedua 2.4.2 persamaan garis singgung elips melalui suatu titik. Nah, cara mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui suatu titik dibedakan ke dalam 5 persamaan. Cara menggunakan persamaan garis singgung tersebut tergantung dari bentuk persamaan elips yang diberikan pada soal. Kumpulan rumus yang digunakan untuk mencari persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan menyinggung suatu elips yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya ini ada kumpulan rumus dari persamaan umum persamaan garis singgung melalui titik x1, y1. Jadi untuk persamaan elipsnya itu ada 5. Untuk yang pertama yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 nya yaitu x dikali dengan x1 per a kuadrat ditambah y dikali dengan y1 per b kuadrat sama dengan 1. Untuk rumus yang kedua yaitu x kuadrat per b kuadrat ditambah dengan y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 nya yaitu x dikali dengan x1 per b kuadrat ditambah y dikali dengan y1 per a kuadrat sama dengan 1. Untuk rumus persamaan elips yang ketiga yaitu x min p kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 nya yaitu x min p dikali dengan x1 min p per a kuadrat ditambah dengan y min q dikali dengan y1 min q per b kuadrat sama dengan 1. Untuk rumus yang keempat yaitu x min p kuadrat per b kuadrat ditambah dengan y min q kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, maka rumus persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 nya yaitu x min p dikali dengan x1 min p per b kuadrat ditambah dengan y min q dikalikan dengan y1 min q per a kuadrat sama dengan 1. Untuk rumus persamaan elips yang terakhir yaitu ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, maka rumus persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 yaitu ax1x plus by1y ditambah dengan setengah c dikali dengan x plus x1 ditambah dengan setengah d dikalikan dengan y plus y1 plus e sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan persamaan elips sebagai berikut. Jadi ada persamaan elips yang berbunyi yaitu x min 5 kuadrat per 28 ditambah dengan y min 1 kuadrat per 21 sama dengan 1. Persamaan garis singgung yang melalui titik 9,4 dan menyinggung elips tersebut adalah, jadi untuk penyelesaiannya persamaan garis yang menyinggung elips dengan pusat P, Q dan melalui titik x1, y1 secara umum memiliki persamaan yaitu x min p dikali dengan x1 min p per a kuadrat ditambah dengan y min q dikalikan dengan y1 min q per b kuadrat sama dengan 1.
Oke, langsung saja ini pembahasannya. Diketahui bahwa garis singgung melalui titik 9,4, sehingga persamaan garis singgung elips pada soal yang diberikan dapat ditentukan seperti cara berikut. Untuk langkah yang pertama yaitu memasukkan yang diketahui ke dalam rumus persamaan elipsnya atau bentuk umumnya, yaitu X min 5 dikali dengan 9 min 5 per 28 ditambah dengan Y min 1 dikalikan dengan 4 min 1 per 21 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah X min 5 dikalikan dengan 4 per 28 ditambah dengan Y min 1 dikalikan dengan 3 per 21 sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu X min 5 dikalikan dengan 1 per 7. Ini disederhanakan untuk 4 dan 28-nya sama-sama dibagi 4, maka hasilnya itu 1 dan 7. Jadi X min 5 dikalikan dengan 1 per 7 ditambah dengan Y min 1 dikalikan dengan 1 per 7 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah X min 5 per 7 ditambah dengan Y min 1 per 7 sama dengan 1. Ini untuk penyebutnya itu udah sama, maka kita akan langsung saja menjumlahkannya menjadi X min 5 plus Y min 1 per 7 sama dengan 1. Lalu 7 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah X min 5 plus Y min 1 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah X plus Y sama dengan 7 plus 5 plus 1. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik 9,4 dan menyinggung elips tersebut yaitu X plus Y sama dengan 13. Untuk materi selanjutnya yaitu 2.5 tentang pengaplikasian elips. Penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai di berbagai macam sektor. Pada banyak kasus, hanya beberapa informasi dalam elips yang diketahui sehingga kita harus menentukan informasi-informasi yang hilang untuk dapat menyelesaikan permasalahan elips yang diberikan. Langsung saja kita ke contoh soal tentang pengaplikasian elips. Nah, ini ada permasalahan karakteristik elips. Di Washington DC terdapat taman elips yang terletak di antara Gedung Putih dan Monumen Washington. Taman tersebut dikelilingi oleh suatu jalan yang berbentuk elips dengan panjang sumbu mayor dan minornya secara berturut-turut adalah 458 meter dan 390 meter. Apabila pengelola taman tersebut ingin membangun air mancur pada masing-masing fokus taman tersebut, tentukan jarak antara air mancur tersebut. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal. Karena panjang dari sumbu mayornya yaitu 2P sama dengan 458, maka kita peroleh P sama dengan 458 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 229, dan P kuadrat sama dengan 229 kuadrat. Hasilnya adalah 52.441. Sedangkan panjang sumbu minornya yaitu 2Q sama dengan 390, sehingga Q sama dengan 390 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 159, dan Q kuadrat sama dengan 159 kuadrat. Maka hasilnya adalah 38.025. Untuk menentukan F, kita dapat menggunakan persamaan fokus. Untuk rumusnya yaitu F kuadrat sama dengan mutlak dari P kuadrat min Q kuadrat. Maka sama dengan mutlak dari 52.441 dikurang dengan 38.025, dan hasilnya adalah 14.416. Maka kita bulatkan untuk F yaitu 120 atau negatif 120. Jadi jarak antara kedua air mancur tersebut adalah 2 kali 120. Maka hasilnya adalah 240 meter. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk materi kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.